Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Fakta Menarik. Kalau kemarin kita sudah membahas salah satu negara terbesar yaitu Rusia, hari ini kami ingin membahas sebuah negara kecil yang tersembunyi di jantung Afrika Selatan yang bernama Eswatini. Negara Eswatini mungkin bagi sebagian dari kita jarang mendengar negara ini. Meskipun jarang terdengar, negara Eswatini sendiri memiliki banyak cerita menarik yang jarang diketahui banyak orang. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang negara Eswatini yang juga dikenal dengan nama baru yang mengandung makna mendalam dan sejarah serta kebudayaannya yang unik. Sejarah dan profil negara. Negara Eswatini sendiri merdeka pada tanggal 6 September tahun 1968. Sebelum merdeka, negara ini dipimpin oleh Raja Sobhuza II dan meninggal pada usia 82 tahun. Lalu digantikan oleh anaknya bernama Mswati III. Sebelumnya, negara ini dikenal dengan nama Swaziland. Pada tahun 2018, negara ini berganti nama menjadi Eswatini yang dipimpin oleh Raja Mswati III yang memerintah sejak tahun 1986. Raja Mswati III memilih nama Eswatini untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan negara ini dan 50 tahun pemerintahannya. Eswatini berasal dari bahasa Siswati yang berarti tanah Swasi. Perubahan nama ini bukan sekadar simbol, melainkan juga penegasan identitas nasional negara ini. Negara yang memiliki sistem monarki absolut. Eswatini sendiri adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih mengadopsi sistem monarki absolut. Dalam sistem ini, Raja Mswati III memegang kekuasaan tertinggi, yang dibantu oleh Ibu Suri sebagai tangan kanan raja. Selain itu, ada juga Perdana Menteri yang bertindak sebagai kepala pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh raja. Sistem monarki absolut ini juga mengatur pemerintahan dan kebijakan negara tanpa pembatasan dari badan legislatif atau pemilihan umum. Meskipun ada parlemen, anggota parlemen lebih sering dipilih oleh raja, bukan oleh rakyat. Ini menjadikan Eswatini unik di antara negara-negara modern lainnya. Meskipun ada parlemen dengan 2 kamar, keputusan-keputusan besar tetap berada di tangan raja. Negara ini juga dikenal dengan kebijakan yang sangat konservatif, dengan sedikit ruang bagi oposisi politik atau perbedaan pandangan yang kuat. Negara dengan 2 ibu kota. Eswatini adalah satu-satunya negara di dunia yang secara resmi memiliki 2 ibu kota, yaitu Mbabane, ibu kota administratif, dan Lobamba, ibu kota kerajaan dan legislatif. Namun sebelum itu Mbabane bukanlah ibu kota dari Eswatini. Ibu kota sebelumnya adalah Bremersdorp atau yang sekarang dikenal dengan kota Manzini, yang hancur selama Perang Anglo-Swasi pada tahun 1890-an. Setiap ibu kota mempunyai perannya masing-masing, yaitu Mbabane mengurus urusan administrasi, sementara Lobamba menjaga jiwa budaya dan spiritual kerajaan. Pembagian ini mencerminkan sistem pemerintahan unik negara tersebut, yang menggabungkan monarki absolut dengan tradisi budaya Swazi. 2 ibu kota Eswatini bukan sekedar pembagian geografis, tetapi cerminan identitas bangsa yang menjunjung harmoni antara tradisi dan modernitas. Luas wilayah dan geografi. Meskipun kecil, negara ini memiliki luas sekitar 17.364 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 1.242.822 pada tahun 2024. Eswatini sendiri terletak di antara Afrika Selatan di bagian sebelah barat dan Mozambik di bagian sebelah timur. Negara ini memiliki pemandangan alam yang beragam, mulai dari dataran rendah yang subur hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Keindahan alam ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam liar dan beragam satwa seperti antelop, badak hitam dan putih, zebra, jerapah, dan satwa liar lainnya. Selain di cagar alamnya, kalian dapat melihat hewan-hewan tersebut di taman nasional yang mereka miliki. Mata uang Eswatini. Mata uang resmi Eswatini adalah lilangeni. Lilangeni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 yang menggantikan mata uang pound Swazi. Nama lilangeni sendiri diambil dari kata bahasa Swazi yang berarti dolar atau uang. Namun rand Afrika Selatan juga diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Eswatini. Nilai tukar antara lilangeni dan rand biasanya sangat stabil dengan rasio 1:1. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yang erat antara Eswatini dan Afrika Selatan. Meskipun lilangeni adalah mata uang resmi, penggunaan rand secara luas diakui dan diterima di banyak tempat di Eswatini, sehingga kedua mata uang ini sering dipakai secara bersamaan. Untuk saat ini, jika kita konversikan ke rupiah, 1 lilangeni setara dengan 885,7 rupiah.
sedangkan satu ran berkisar Rp885. Bahasa, etnis, dan agama. Eswatini adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Sebagian besar penduduknya adalah dari etnis Swazi, yang merupakan kelompok dominan. Namun ada juga kelompok etnis kecil lainnya seperti Zulu dan Zwana. Walaupun memiliki keragaman etnis, rakyat Eswatini dikenal dengan kesatuan budaya dan tradisi yang kuat. Untuk bahasa resmi negara ini adalah bahasa Siswati dan bahasa Inggris. Siswati adalah bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan bahasa Inggris digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan bisnis. Penggunaan bahasa pada negara ini mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh kolonial yang masih terasa dalam kehidupan modern. Dan mayoritas penduduk Eswatini menganut agama Kristen sekitar 90%, agama Islam sekitar 2%, tradisi dan kepercayaan lokal sekitar 5-10%, dan agama lain sekitar 1%. Selain itu, penduduk Eswatini juga masih mempraktikkan ritual dan upacara adat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Budaya dan tradisi negara Eswatini. Negara Eswatini memiliki budaya dan tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satu acara yang paling terkenal adalah upacara Umlaga. Upacara ini merupakan bagian dari perayaan budaya dan dilaksanakan setiap tahun, biasanya pada bulan Agustus atau September. Tujuan dari upacara ini adalah simbol kesucian dan kehormatan para gadis muda di Eswatini. Para peserta yang semuanya adalah perempuan muda mengenakan pakaian tradisional dan berkumpul untuk memotong rumput atau rit. Setelah mengumpulkan rumput, para peserta menari di depan raja dan keluarga kerajaan dalam sebuah prosesi yang penuh warna. Namun selain upacara tersebut ada upacara Kuhlanggana. Upacara Kuhlanggana di Eswatini adalah tradisi yang berkaitan dengan pemilihan calon istri raja. Raja Eswatini memiliki tradisi untuk mempunyai banyak istri sebagai bagian dari sistem kerajaan. Upacara Kuhlanggana memberikan kesempatan bagi raja untuk memilih calon istri dari kalangan perempuan muda yang belum menikah. Meskipun bukan aturan baku, seringkali perempuan yang terpilih berasal dari peserta Umlanga. Dalam beberapa kesempatan, raja mengamati tarian tersebut dan bisa memilih seseorang yang menarik perhatiannya. Untuk saat ini, diperkirakan istri Raja Mswati III berjumlah kurang lebih 15 istri, sedangkan raja sebelumnya, Raja Sobusa II, memiliki 70 istri. Tantangan sosial. Eswatini memiliki tantangan sosial, salah satunya adalah tingkat HIV yang sangat tinggi, yaitu sekitar 27% dari populasi. Dan biasanya usia yang terkena HIV ini berkisar antara 15-49 tahun. Yang paling banyak terkena adalah wanita daripada prianya. Penyebaran HIV di Eswatini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk stigma yang kuat terhadap HIV dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Namun saat ini telah ada upaya besar dari pemerintah dan organisasi internasional untuk mengurangi penyebaran HIV, seperti kampanye edukasi dan distribusi alat kontrasepsi. Saat ini pemerintah Eswatini masih terus berupaya untuk mengurangi angka makin meluasnya HIV ini. Perburuan orang albino. Perburuan orang albino di Eswatini adalah masalah yang sangat serius dan memprihatinkan. Meskipun itu bukan fenomena yang terjadi secara luas di seluruh negara, namun kasus ini mencuat karena adanya praktik kejam dan ilegal yang melibatkan orang albino sebagai korban. Praktik ini tidak hanya terjadi di Eswatini, tetapi juga di negara-negara Afrika lainnya seperti Tanzania, Malawi, dan Burundi. Mereka yang terlibat dalam perburuan ini seringkali mencari keuntungan finansial dari penjualan bagian tubuh atau tulang orang albino untuk digunakan dalam praktik magis atau obat-obatan tradisional yang dianggap dapat meningkatkan kekuatan atau keberuntungan. Selain itu, orang albino seringkali mengalami diskriminasi sosial dan budaya yang mendalam, di mana mereka dianggap sebagai makhluk yang berbeda atau bahkan sebagai kutukan. Pemerintah Eswatini sendiri bersama dengan lembaga internasional seperti PBB dan organisasi hak asasi manusia telah mengutuk perburuan ini dan berusaha untuk memperbaiki kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan martabat orang albino. Ekonomi negara Eswatini. Ekonomi negara Eswatini sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya tanaman tebu dan kapas. Negara ini juga memiliki sektor manufaktur yang berkembang, serta beberapa sumber daya alam lainnya seperti batu bara, gas alam, bubur kayu, dan jeruk. Meskipun begitu, ekonomi Eswatini masih sangat terpengaruh oleh ketergantungan pada pasar internasional dan tantangan internal seperti tingkat pengangguran yang tinggi. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Eswatini adalah sekitar 37,85%, naik 2,5% dari tahun 2021.
Namun pada tahun 2023 tingkat pengangguran di Eswatini turun sekitar 0,22% menjadi 37,64%. Wisata dan keindahan alam. Eswatini juga menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan, mulai dari taman nasional yang penuh dengan satwa liar, hingga kegiatan petualangan di pegunungan dan sungai. Wisatawan dapat menikmati safari, hiking, serta menikmati keindahan alam yang masih sangat alami. Eswatini adalah surga tersembunyi bagi pecinta alam dan budaya. Salah satu wisata alam yang dimiliki oleh Eswatini adalah Taman Nasional Lenteng Royal, rumah bagi berbagai spesies satwa liar, termasuk singa, badak putih, gajah, dan berbagai burung langka. Makanan khas negara Eswatini. Negara Eswatini memiliki beragam makanan khas yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakatnya. Di antaranya siswala yang berbahan dasar jagung yang dimasak hingga kental, mirip dengan bubur jagung. Biasanya disajikan dengan saus atau lauk seperti daging, ayam, atau sayuran. Makanan ini merupakan makanan pokok yang sering dikonsumsi di rumah tangga Eswatini. Selain itu juga ada minuman fermentasi yang terbuat dari tepung jagung yang bernama Ema Hewu. Minuman ini memiliki rasa asam yang segar dan sering dikonsumsi untuk menyegarkan tubuh, terutama pada cuaca panas. Ema Hewu juga berfungsi sebagai makanan penambah energi. Selain dua yang disebutkan tadi, masih banyak lagi makanan khas negara Eswatini ini. Negara Eswatini mungkin tidak terkenal di panggung dunia, tetapi negara ini memiliki warisan budaya, sejarah, dan keindahan alam yang luar biasa. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, Eswatini tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yang bangga dengan tradisi dan kebudayaannya. Dan itulah beberapa fakta menarik tentang negara Eswatini. Jika kalian memiliki fakta menarik lainnya tentang Eswatini, silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.